Oke, sebelumnya perkenalkan saya Farid Sanurhal, teknisi dari BESA. Kita ada megang alat farmasi gitu. Ini untuk alatnya Spectro Nano dari BMG Labtech, dari Vietnam. Ya, BMG Labtech. Ya. Untuk aplikasinya di sini kita ada pakai dua aplikasi, Spectro Star Nano yang ini sama Spectro Star Nano Data. Ini buat pengambilan data, ini nanti buat analisis datanya. Oke. Tuh di sini ada tombol power sama microflash sama fan. Ya, jadi kalau sebelum pemakaian alat berarti hidupin dulu, tekan tombol on. Nah, on. Microflash nih Pak. Ya, kalau buffetnya dapat dua dari kita, buat dua. Hmm. Ini kita buka aplikasi yang Pixel Sarana nih Pak. Udah hidup, baru buka aplikasi. Nah, di sini ada pilihan user sama admin. Kalau user ini sebenarnya yang kita bikin sendiri, maksudnya bisa kita batasin gunanya buat apa. Cuman kalau kita mau coba sekarang, kalau admin, passwordnya itu BMG, huruf kecil. BMG. Kita contoh pakai user aja Pak ya. Nah, kalau user nggak pakai password langsung login. Nah, di sini pasti awal masuk ini kita pastikan koneksi sama alat sama komputer udah nyambung. Kalau ini udah ada serial number ini biasanya berarti udah nyambung koneksinya. Cuman ini koneksi Kelihatan apa? ini koneksi serial number terminal software-nya udah kelihatan berarti udah kesambung. Cuman semisal nanti kejadian misalnya ada koneksinya nggak ada, bisa dilakukan sini connection di setting ke connection di sini nanti connection check misalnya. Ini sekarang kita nggak boleh connection check. Lagi membaca nih. Kalau ready berarti udah kesambung ke alatnya. Udah kebaca juga kan serial number dari alat spektrumnya. Oke. Terus di sini ada beberapa pilihan ya penggunaannya itu microflat, LV-Fish sama puppet. Ini microflat, ini fatnya. Untuk LV-Fish itu dari sini. LV-Fish. LV-Fish ini biasanya kan buat pengujian DNA bisa Pak ke dimasukin ke sini 0,2 mili ya kalau pengujian nanti. Cuma jarang ya kalau pengguna seperti ini, enggak sama sekali Mas. Ya mungkin kalau nanti diperlukan ya kita pakai ini. Pak butuh kita Ya pakai micropipet. Kalau pakai pipet sendiri apa yang pipet itu bisa juga. Ya tergantung sampel. Penggunaan. Terus ini kan penggunaannya ini ada tampilan buat shortcut penggunaan buat bisa buat DNA, pengujian ELISA, pengujian protein. Cuman kalau kita sendiri biasanya kita bikin ini baru kan settingan sendiri ya, pengujian sendiri kan. Ya. Oh, itu nanti di sini manage protokol. Sebenarnya sih ada platform sama kayak ini fungsinya input ini buat ngeluarin buat masukin microflat nanti. Cuman bisa juga di sini pakai backend kalau masuknya. Kalau di puppet ditekan ini aja. Kalau pakai puppet Mono ya. cuma satu ya. satu, kalau puppet satu. Kalau mau pakai banyak berarti di microflat bisa sampai 56. Nah, untuk penggunaan microflat ini Pak, ini kita dari manage protokol buat setting penggunaan microflat. Manage protokol. Ini kan termasuk shortcut yang di sini tadi. Kita mau bikin baru bikin new reading mode-nya ini endpoint sama kinetic. Kalau endpoint ini sekali baca langsung keluar hasilnya. Kalau kinetic ini continuous pembacaannya. Kita pilih yang endpoint aja. Di sini ada basic parameter layout, concentration sama setting.
Kita basic parameter dulu, protokolnya bisa tes aja ya. Bebas ya. Tes. Ya tes. Penggunaan microbladnya di sini yang kita pakai dan dalam teks 96 karena 96 well. Iya. Kalau misalnya pakai merek lain, di sini ada beberapa merek juga, Corning, Falcon, Grainer, Lab System ini, apa nih? Cuman kalau misalnya nggak ada di sini mereknya, cuman penggunaannya 96 juga, pilih yang BMG 96 aja. Kayak gitu kan. BMG Lauda 96. Terus di sini ada panjang gelombang, setting panjang gelombang. Ini kalau di script wavelength ini untuk panjang gelombang yang udah kita ketahui panjang gelombangnya berapa. Oke. Ini Ya. bisa langsung kita isi kan. Ya. Kalau spektra ini kita belum tahu panjang gelombang berapa, kita kasih range kita berapa. Ini dari 220 sampai 1006. Itu panjang gelombang. Ya, untuk resolusi pembacaannya ini bisa dari 1 sampai 10 nano. Kalau kita pakai 1, pembacaannya lebih detail, cuman makan waktu sedikit lebih lama. Cuman nggak terlalu lama juga. Terus di sini ada pattern correction. Ini penggunanya misalnya kita uji sampel yang sama di microplate sama cuvette. Jadi hasil pembacaannya itu nggak beda jauh, cuman kalau kita pakai pattern correction ini jadi pembanding gitu tibanya. Pembanding microplate sama cuvette. Ya, begitu. Terus kalau well scan ini cara pembacaan. Ada orbital pembacanya kayak gini. Jadi lasernya ditembakkan mengelilingi ini. Lele. Oke. Ini ada pilihan diameternya itu dari 1 sampai 6 mm. Di well-nya ini setiap satu well keliling dulu sini. Keliling baru lanjut ini sini gitu. Oh, iya. Ini yang Ya, Bang. Penjelasannya kayak gitu. Lagi direkam. di sini ada. Oke. Oke, komputer langsung. Siapin ke semua. Ya, orbital. Itu ada spiral pembacanya kayak gini. Kan biasanya kalau sampel kita kan ada yang homogen, yang nggak homogen. Biasanya pakai yang ini supaya pembacanya bisa di banyak titik. Bisa sampai 6 juga. Jadi semakin lebar pembacaannya. Tuh. Terus di sini ada matrix scan ini dia kayak susunan ubin lah. Bisa kalau di sini 3x3 berarti 1 2 3 1 2 3 gitu, 3x3 gitu. Sampai ada 30 kali 30 dengan diameter 6. Kita paling nanti coba yang ada sampelnya nanti Pak yang mau dites nanti. Ada nggak belum ada ya. Mungkin Kalau untuk ini nggak ada mas kalibrasi. kebetulan kalau sampel untuk kalibrasi kita lagi nggak bawa. Jadi kalau kemarin saya di Science mereka nyobain sampel apa ya itu ya, sampel daun telang apa itu, ekstrak daun telang kemarin nyobain. Ini minimal Apa terendah bagi dulunya berapa mas? dari 220 sampai segitu. Di air jadi liter. Minimal. Atau ada etanol ya. Mungkin itu nanti coba baca itu aja. Iya. Sama kayak Kita coba putih satu dulu muncul. apa? Enggak, beda. Kita teruskan aja dulu mas. Ya, kalau misalnya sampelnya nggak homogen, berarti pakai yang ini aja, Pak, yang spiral. Cuma kalau misalnya udah pasti homogen, langsung kita aja nggak apa-apa, biar nggak makan waktu. Iya. Ini kan bisa cek timingnya juga. Cuman ini belum kita bikin layoutnya. Nanti kita bikin, ini kan udah basic parameter, ada yang ditanyakan belum? Cukup lah ya. Habis itu ada layout. Ini layout ini titik-titik yang mau kita isi nanti. Ini kan ada A, B, C, D, E. Oh. Posisinya Ya, kayak apa mas? posisinya, Kamu masuk posisi. ke sini. Iya. Nah berarti langsung kita kasih kode yang kita masuk ke situ lah mas. Iya. Jadi misalnya kita mau masuk ke sini, ada CD, ini ada 12, jadi 96 total. Ini kalau kita misalnya mau masukin, biasanya kan ada belangko ya Pak ya.
belangko apa yang pelarutnya Iya, ya, belangko. diklik 2 kali. 2 kali, terus misalnya ada kita larutan standarnya, bisa klik 2 kali atau di blok ini juga bisa langsung. Ya, misalnya kita pakai yang sampai 6 standar kan misalnya. Terus nanti sampelnya bisa kita taruh di sampingnya. Atau misalnya taruh di sini juga nggak apa-apa. Yang penting peletakan sampel nanti harus sesuai sama yang kita bikin. Terus ini buat masuk ini. Gitu. Terus di sini ada grup. Grup ini misalnya kita mau pengujian 2 sampel dengan belangko yang berbeda sama standar yang berbeda juga bisa. Jadi misalnya ini grup A, ini belangko A, standar A sama sampel A. Nanti kita ganti ke grup B, berarti nanti ada belangko B, standar B, terus sama nanti bisa sampel B. Ini bisa dibaca bersamaan. Oh itu bebas mas ya? Bebas. Saya nggak harus Ya harus ini supaya tersusun aja. Yang penting nanti peletakan sampelnya sesuai sama yang kita bikin. nanti data yang keluar ya di sini lagi. Di sini juga ya. Soalnya kalau kita nggak bikin di sini, yang kosong-kosong ini nggak dibaca sama dia. Ya. Nggak dibaca, jadi baca yang sini doang. Kita bikin doang. Nah, terus selanjutnya itu ada indeks. Indeks ini untuk penulisan aja sih. Misalnya kita mau masukin standar. Kalau konstan berarti penomoran sampai standar yang kita masukin satu semua. S1, S1, S1. Ini kan kalau yang sebelumnya kita S1 sampai S6 ya. Kalau Inggris peningkatan dari 1 ke, atau misalnya nanti mau lanjutin di sampingnya lagi berarti dari 6 lanjut ke 7. Iya. Itu aja. Selanjutnya itu ada replicate. Ini misalnya kita coba sampel, replikasinya ada 2. Jadi nanti ada penomorannya itu ada 2 yang sama. S1, S1, S2, S2, S3, S3. Kalau misalnya 3, nanti 3 yang sama. S4, sama. Gitu. Ini untuk misalnya ada reading direction ya, arah pembacaan dari alatnya ini. Nanti nembakin minatnya itu dari mana. Kalau ini kita dari kiri sendiri A1 ke A12 turun ke bawah sampai B1 lagi gitu. Ini biasanya kan dipakai kalau misalnya ada kita pencampuran gitu ya Pak. Misalnya ada waktu reaksi lah. Iya. Nampaknya makin cepat bereaksi berarti kita taruh ke yang kiri, atau bisa kita sesuaikan nanti alat pembacaannya di sini. Kalau sampelnya nggak ada reaksi dalam waktu tertentu ya udah kita nggak usah diatur ini, nggak apa-apa. Ya. Mungkin sampai sini ada yang mau tanyakan Pak? Kan standar itu mas, Ya. biasanya kan taruh konsentrasinya mas. Iya. Ya konsentrasi. Ya nanti ini istilahnya. Oh yes. Ini standarnya. Misalnya dari 0 ya. Dari 0 kalau ini faktor. Berarti ini parameter yang lewat udah ya Pak ya? Mas ya? Standar konsentrasi. Di sini ada faktor, increment sama decrement. Buat kalau faktor berarti pengali, increment kenaikan. Kita coba yang increment aja, misalnya dari 0 kenaikan 1 ya, kenaikan 1. Kita tekan sekali. Habis itu S2 nya berarti nanti 1, S3 nya jadi 2, 4, 5. Atau misalnya kayak penurunan, misalnya dari 6, 5, 4, gitu ya. TPM. Ini faktor pengali berarti pengali 1 nanti. Sampai 1 ke 5 semua. Ini mulai angka awalnya ini kelipatannya atau pengali. Nah, di situ shaking. Misalnya di dalam ini kita masih mau mencampurkan aduk ya. Ini ada shake before plating. Jadi sebelum pembacaan dia di shake dulu. Di sini ada beberapa mode shaking. Yang pertama linear berarti dia nanti shakingnya gini terus ya, linear. Kalau orbital berarti nanti melingkar ya. Orbital.
Kalau double orbital nanti dia kayak angka 8 shakingnya. Ini bisa kecepatannya kita setting dari 100 sampai 700 rpm gitu ya. Waktunya ini dalam detik, berarti selama 30 detik ya. Kalau nggak mau pakai shaking berarti di shaking ya. Kalau misalnya udah di setting semua, kita oke. Start measure. Kalau oke nanti ya start measurement-nya kita bisa pilih ini yang tes tadi ya, yang kita bikin layoutnya tadi. Ya. Jadi kita kalau misalnya udah selesai pembacaan, kita bikin layoutnya, berarti nanti bisa kita pakai terus gitu. Langsung keluar aja ya. Langsung gitu aja. Di sininya nggak keluar lah di sini. Di mananya? Kayak di sini nggak keluar ya, di sini aja. Enggak, ini aja. Pesan di tes. Nanti kan layoutnya kita pakai berarti yang kayak gini. Iya. Terus nanti perlu kita isi dulu yang kayak gini. Tuh ada mau langsung coba satu aja. Ya. Setelah Coba apa? air atau apa? Kalau coba biar kelihatan gitu loh cara pemakaiannya. Gambaran. Stop. Oke, enggak jangan di stop, di strip aja. Oh, Oke, mungkin gimana tadi? sekarang. Naik protokol. Tersinggung. Terus. Kita pakai volume. Ya. Tadi Mas Edi ya? Ini bukan ini. Nih, kalau yang lama bisa apa mau diedit bisa juga. Oh, yang Nggak apa-apa. itu juga. Ya, Tingkat bisa dihapus. ya bisa dihapus juga. Misalnya untuk itu panjang gelombangnya berapa kan? Belum tahu. Udah kita ada. Kayak gini kalau belum tahu kan, Ya. ini ranknya 200 saja. Bisa ada. Baca. Kalau dia masih ada. 20. 25. Ini Pak, 20. Ini nggak usah kan kita terus pembacaannya diganti Mas. Apa? Pembacaannya ini diganti ke orbital. Orbital ya. Terus layout gimana nanti mengalami Misalnya di sini blank. Ya. Klik dua kali. Ya, kampus tandanya 3 aja paling bawah. Mas. TMT paling bawah. Oke, standar kan. Buka aja. Terus sampelnya. ini sini saja. Sampai itu boleh, di atas itu boleh bisa. Nanti boleh bebas saja. Boleh. Yang atas semua. Groups nggak usah. Impress Itu cuma buat nomoran. ini Pembacaan juga. ini pembacaannya kan berarti kayak gini mas ya. Iya. Ini. Nggak apa-apa kayak gitu. Mas ya. Iya, proses. Konsentrasinya Oh, kan sama ya kita makainya ya. Apa mau seolah-olah aja. price. Biasanya 50 bang. 50. Ya ininya apa? Ya, kali. Oh, ini dari Dari nol dulu. Dari nol. Yang atas tekan 2 kali. Baru. Ya. Untuk C. Oke, shaking nggak usah. Oke. Oke. Oke, dimasukin dulu sampelnya berarti. Masukkan sampelnya. Masukin sampel dulu. Nanti baru start measurement langsung. Ini kalau misalnya protokolnya udah masuk, nanti start measurement. Kan sebelum itu kan kita masukin sampelnya dulu ya. Oh iya. Coba. Oke. Ini berarti kita masukkannya ini di atas nih mas ya langsung. Ya. Ini kan ada ujung ini A. Ada berarti A satunya di sini. Ya. Terus nyuci-nyucinya pakai? Kuncinya pakai Aquades. Pakai. Ya, Aquades saja. Nggak ada pakai sabun ya? Enggak, ya. Ya, Aquades saja. Jadi, Berapa ini kan panas? ini kapasitasnya ini ada 300 mikro. Ya. Ya, cuman kan buat minimal itu sepertiga berarti 100. Nah, cuman kalau misalnya kita ada pakai mode shaking, isinya berarti 200 biar enggak ribet ya. Ini saya setting 200 gitu. Apa? Berbeda. Nah kan kalau kita nyeting dulu kan kita nggak tahu tata letaknya mas. Hah, gimana? Kalau kita nyeting dulu sini kita nggak tahu tata letaknya. Oh, mau ngecek di mananya ya. Ya kan kayak gitu. Berarti start measurement. Tes 2 ya. Oke.
kelihatan ya. Oh, berarti nggak, maksud saya ini kalau langsung diganti kode kita Nggak bisa. ya. Harus di manage protokol tadi, bikin protokol baru. Oh, tapi bisa kita pakai setting kode kita, nggak X1 dan seterusnya. Oh, nggak bisa. Ini Nggak kan bisa ya? penulisannya aja sih sebenarnya. Oke. Mungkin berarti kalau mau kayak gitu tetap- nanti kita ganti di sini plan identification aja, paling data itu doang. Oh gitu ya. Berarti Atau ini di- udah paten nih Mas ya. Iya. Udah konstan ya. Iya. X gitu Mas ya. Nah, Ini headernya ini Mas ya. Iya, cek naik. Udah, 200. kebanyakan itu. Itu lepas. 200 lepas. Coba keluarin dulu. Oke, full gitu. Kalau yang pas nanti kan harus pakai kulit. Nah, Ini. ya, Iya, itu pas. Sini aja. 200 ya? ya 200. Arahnya tadi. Yang Ini kan belangko. anggapnya blanko ya. Blanko. Ini ada Tanda 1, tanda 2, tangannya harus berapa itu Mas? tanda 3. Ini beli ini aja Bang, itu plastik hitam. Plastik. Pasti kita mau. Kelihatan. Oh, bawahnya. Bawah, iya. Biar kelihatan. Soalnya bening ya. Mata gue kayak ini Mas. Enggak Itu. normal ya Mas. Dan Sama sih aja juga. dan aku juga mau kayak kacamata ya. Paling nanti taruh ini di atas. Ya ini Di atas. ini boleh. Biar kelihatan ini. Oke, udah. Oke, masukin. Kita Posisi kiri ya. ya satu ini kiri ya. Udah pas. Pas. Udah. Bisa sini Masuk lihat in. Lihat in atau udah sini bisa juga. Oh, dari kiri juga. Ya, Dari CD. Galah. Tes di bawah mana? Tes. Bawah. Langsung Start ya. Langsung Start. start. Ini isi data dulu, ID, ya. bebas Pasang. nama dan sama boleh. Nah, akunnya boleh. Langsung Start. ini bisa lihat real time-nya. Mau lihat real time-nya. Bisa. Udah, kan ke kanan tadi kan pembacanya ke kanan, Iya. di sini. Iya. Gitu. Udah, kalau udah selesai kayak gini, silang. Ya, buat lihat hasilnya itu di sini, di aplikasi Mars. Ini sama yang di luar tadi kan saya ada nunjukin 2 aplikasi itu ya, itu sama. Oh ini sudah langsung kesambung dia. Jauh berarti ngambilnya dari bumi. Ini pembacaan tadi yang tes 2. Tes 2. Dari bumi ya Mars itu. Inilah pembacaan. Oh, sih. Ini pembacaan dari problemnya. Ini kan mungkin bisa dicek di table view biar kelihatan ini. Di checklist yang tahu. Jadi kan ini udah langsung dihitung ya sama Oh, ini downloadnya. langsung Ya, ini data aslinya, hasil pembacaan asli. Ini observasi ya ya. informasi yang udah dihitungnya sama Blanco. Observasi ini yang udah ppm ya. Nah kan ini kenapa ada yang minus nih karena kan dikurangi ya hasil pembacaan mentahnya dikurangi sama Blanco yang kita masuk gitu. Sampai. Terus kalau mau lihat grafiknya di spektrum ini. Berarti ini dulu sebenarnya di micro overview di blok semua. Baru tekan spektrum. Spektrum. Nah kelihatan. Nanti kalau mau kita lihat salah satu-satunya bisa di checklist di sini. Misalnya memang kita lihat namanya. Atau mode ini dulu mas. Ini standar aja berarti ya. Standar 1, 2, 3. Karena kita kan tadi nggak pakai ketetapan Iya. pancing lubang ya. Berarti optimumnya di sini berarti. Iya. 220 ini optimum. Itu OD apa?
Ini kan absorbansinya. kode mas, bukan kode itu apa ya, density apa ya, apa lagi saya, bukan absorbansi. Bukan Ya, absorbansi yang mana? absorbansinya Angka absorbansi ini tuh. itu ya, Iya tuh. kode sama ya. Ini panjang Ini panjang gelombangnya ya. Gelombangnya. Ini absorbansi. Hmm. Ini berarti di angka 200-an. Sama di minus 5. Ya. Mungkin terus kalau misalnya hasilnya nanti mau di print ya, di sini di define print report. Di define print report ini ada, kita nanti mau Ya, tampilkan kertasnya. beberapa yang mau di print, misalnya spektrum mau di print, terus mau masukin yang tabel view tadi ini di print juga, sama microfact view biasanya juga nanti masuk ke halaman 2 ini kita print. Kalau mau save ke PDF bisa juga langsung ini Microsoft Print to PDF. Kalau print berarti langsung pilih printernya. Tuh. Mau coba print ya, bu ini di kelas. Ini mas ya. Ya, define ini kok. Dan terus Bisa dibuka mas. Bisa. Ngerti apa? jadi kan? Jauh, masih diplastikin. Ya, kok. Kayaknya ini bos. di settingannya mas ini ya. Apa tuh? Settingannya tadi. Itu yang ini pembacaan, ini yang kita mau nge-print. Kalau ini double gini berarti nanti covernya 2 nih mas. Mikrofonya. Kalau mau hilangin ini sampah. Oh, nah ini daftar yang mau di print ya? Ya. Yang halamannya aja yang mau kita print. Cek ada printernya satu. Itu apa deh? Itu kalau bisa deh. Tengah tuh. Oh, Hah? Masukin ini. Udah belum? Oh, kayak gitu. Bentar mas. Sudah, Mas. Udah kita cek. Oh udah. Grogi. Nah, coba di print. Ini microfact view, kamu tabel view-nya 2 nih. Oh, iya. Nah, ini misalnya mau ada yang mau ditukar juga keterangan di atas sama yang di bawah, bisa ganti header and footer. Header footernya bisa diganti nanti. Mana dulu gitu mas ya? Ya misalnya mau ganti lab tanah gitu tulisannya. Oh, yang mana ininya? Ya yang atasnya itu. Coba mas. Ini coba nih. wah, Ini ayo, tesnya kan ID-nya Nah, sama jam gitu. ini ada titik gitu mas ya? Ya bisa. Oh, ini. Nah, terus lagi kan udah sesuai tadi kan yang kita bikin. Ya. Ini nggak Terus usah ini gua nih yang puternya. button. Oh ini ya. Garis ininya, garis tambahnya di atasnya ini. Nah itu full. Yang kanannya belum. Nah itu full. Guys. Oke. Nanti kayak gitu. Ini bukan kalau yang pakai ini tanahnya sama ya. Nah ini pak. Yang Ini ya? Ya. Yang terang. Yang terangnya sama. Yang tulisan mana? Yang tulisan ya sama. Ini ya. Nah. Berarti protein langsung jadi. Nah, mungkin lah. Bisa. Ya tapi metode tidak. Ganti protokol aja. Ya. Ganti protokol. Tadi udah ada yang shortcutnya juga yang protein. Ya. Cuman paling dicek dulu ntar sebenarnya di mana nanti ya. Ya. Letakkan sana. Jadi kan bisa adaptasi selanjutnya. Ya. Prinsipnya tahu. Ya dasarnya aja ya. Ya. Kan udah print. Kalau itu nanti pengembangan dia. Ya. Ntar mau bikinnya kayak gimana ya. Ya. Fix satu. Ini udah ya kalau yang micro plate udah ya mas ya. Gimana? Sudah bukan sama. Nah kalau udah berarti ini kita silang aja. No. Kita keluarin ya. Kalau misalnya apa ya sampel yang misalkan udah Makanya buang.
buang aja terus pakai aquadus biasa, dikeringin angin-angin yang biasa aja. Bahkan gitu juga kan. Buangan air. Ini ada toples ini. Angin-angin kan. Nah, Itu berarti cuma satu tuh mas. ya kalau mikropnya dapatnya satu aja. Hilang kok. Lalu kan, nah hilang ya dan sedot habis ya. Habis ya, ada bang. Oh, harus sedot dulu ya. Kalau posisi Iya, nyangkut ya. Ngepres gitu lah. Balang terus ini. Terus ini ada LP spread pak. Dukung. LP spread yang tadi, yang sebelah ini, yang kayak gini. spek. Dia naruh di pemakaian di sini juga. Kalau caranya sama juga, sama kayak microplate. Selanjutnya kita nyoba yang pet kali apa ya? Ya. Pet. Pet ini di sini masuknya. Iya. Oh, nggak bisa pakai itu ya. Apa? Harus manual. Iya, kalau pet di sini nggak ada buat buka di sini. Beli kasih. Soalnya kan pemakaian cuma satu. Tapi Pak. cuma satu. Iya. Tapi itu banyak. Terus lebih ya. Ini kalau nggak salah kayak dua setengah ya, 2,5 mili ya kapasitasnya. 10 mili. Cukup ya. Cukup itu cukup. Kalau di sini tutup. Di sini ada buat pembacaan sekali, belangko sama pengukuran biasa. Bisa kita masukin awal belangkonya. Tanda lambung. Ya. So, kalau udah checklist ini berarti udah kebaca. Terus misalnya kita udah keluarin, masukin sampel, langsung buat measurement. Tuh. Nanti keluar hasilnya langsung. Ini Pak. Sekitar berapa Pak? 50 nano. Kalau kita setting dulu mas, kan tadi langsung measure aja. Nah, dia emang langsung kalau kupet langsung Spek langsung. Nggak perlu setting apa di rumah kan? Karena kan setiap Sama beda. ini ada beda kelas, kayak C, E, atau P itu beda. ini ya. Ya, Paling di sini. Kita Oh, setting panjang dulu di sini. Pas udah hasil pembacaan. ah, Ini buat menambahkan sih. Saya nambah 150 nambah lagi buat pembanding ya. Atau gimana? kalau misalnya kami yang si C itu kan panjang gelombangnya 561 mm. Kalau P 693 Ah. mm. Oh, itu maksudnya Nah, nggak perlu setting. Dia langsung baca, nanti kan hasilnya menyesuaikan langsung dia. oh, dia otomatis. Ya, otomatis menyesuaikan. Kalau yang tadi itu sebenarnya kalau tadi kan cuma manual tadi. ya itu sebenarnya buat ini aja sih, buat kira-kira nanti buat nampilin geraknya gimana pada surat bisa sebenarnya. Kalau ini kan nggak perlu di setting karena pengujiannya satu doang. Kalau beberapa tadi kan langsung banyak kan. Itu aja sih. Oh berarti nggak sih dia ada gelombangnya dulu ya otomatis. Otomatis langsung start measurement aja. Terus di sini ada misalnya mau pakai pipet, pengujian sampelnya banyak. Ya. Misal itu start pipet batch. Misal tes jadinya ini kita pertama blend dulu ya, belangkonya dulu masukin belangko di tes. Udah, setelahnya ganti sampel pertama. Correct measurement. Nah ini masuk hitungan satu nanti. Ganti satu. Ini kan 0 nih. Iya. Satu. Terus misalnya ada sampel Sampel kedua, ganti tinggal ya masukin lagi. Terus ganti aja. Berarti dia nggak main di standar mas ya? Standar itu bisa ya? Bisa juga nanti, cuma nanti lihat aja. Oh, Saya kalau mau masukin standar dulu kan, Ya. standar misalnya masukin 2 standar. ya. Berarti dia nggak. Selesai, terus nanti masukin sampel lagi. Saya standar 2 sama sampel 2 ya bukannya ya. Berarti kan totalnya 4. Nah, kalau udah 4 ini kan berarti saya udah selesai kita baca sampel kan. Di stop Stop. the batch. Nah, habis itu kita lihat hasilnya lagi. Nah,
tadi di kuvet, di kuvet ini ya. Oh, Satu ini. bentar. Ini tadi. Oh, belum ke save ya yang tadi ya. Yang satu ini udah kan. Ini yang satu doang tadi, Ini yang satu. bukan yang 4 page. Berapa? Oh, tadi kesilang sama saya. Ini kuvet batch. Kuvet batch ini. Di kuvet batch. Ini kan yang kuvet biasa sama kuvet batch. Ya, yang kuvet batch. Ini ada 4. Kan tadi mau nanya yang misalnya kita masukin standar 2 ya, apa? Kita tukar standar. Standar 1, standar 2 berarti. Yang ini kan sampel kan tadi ya. Nanti ini buat konsentrasinya. Oh, oke. Cuman ini dia nggak bisa bikin pelipatan kayak tadi. Jadi masukin sendiri. Pelipatan berapa bisa 1 sama sama dua misalnya. 2 misalnya. Oke, terus hasil bacanya. Nah, sampel ya. Nanti hasil bacanya sini. Untuk view-nya sama ini kelihatan sini sama background-nya ini. Langsung keluar juga Ya, BPM yang ada ketemu. kayak tadi lah Ya. buat lihat hasilnya. Kalau nggak salah ini nah ya, page view. Ini kan saya bisa lihat kurva linearnya juga nih. Ini bisa lihat kurva linear dari standarnya kayak gini. Atau mau dari nol ya. Charge setting. Tadi nol. Ya. Ya. Yang ini kan apa namanya buat Ya, ke nol kan itu kan masuk ini mau ke sini. iya Ini berarti di bawah 0,9. di bawah 0,9 Iya, ya betul. start with nol kan atau sekarang Bukan. Nah itu ini, ya benar ini. Hah? Ini. Ini 0,9 juga. oh ini yang ganti ya Yang bawah ini. Aku mau dibuat. bukan yang ini Bisa. bisa ya Yang minimal exit text minimal akses value nya ya, tapi bukan yang ini Ini. ya. Ini kan yang vertikal, Yang iya. yang horizontal. Vertikal. yang total. Nah, ini juga 0,9. Baik. Lagi. Ya, Jadi kayak gini ya bisa langsung kelihatan kurva linearnya. Iya. Ngeprintnya juga sama ini kan print report bisa dipilih juga yang mau kita print. Oke, ada yang bertanya Pak? Cukup ya. Nanti pengembangan. Penggunaan nanti. sering-sering. Yang penting prinsipnya Iya. udah paham. Ini kan ada manualnya juga Pak. Ada. Mungkin kalau ada yang bingung bisa baca atau Tapi di di awal tadi kan direkam ya. iya direkam juga ini. Berarti udah ya Pak ya. Ini Software udah di dalam mas. udah ada Yang nggak restart. ternyata Yang takutnya satu saat ini kan komputernya ngeblank atau gimana? Oh, kita nanti- perlu install ulang gitu. di buku ini ada flash Ada disk, softwarenya. ada softwarenya. Tapi kalau ini hubungi saya kan ada kontak yang bisa saya simpan dia. Pak ya. Dapat punya nama. Apa? Itu betul. Kalau juga bisa nggak mau penyidikan atau kalau itu.
Tergantung sih, tergantung yang kita punya apa ya. Pengennya PHP dulu. Kalau misalnya ada, Jadi minta nanti udah kontak bapak dulu ya. Iya. Nanti biar ini mau berapa nomornya mas? 0858 0858 39 ini udah berarti ya. Bang.